jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang namanya tahun baru ini adalah ajang move on buat para orang-orang yang nggak bisa move on. Tapi pengen tahu nih Ustadz Syam, amalan serta doanya biar orang-orang ini bisa move on. Nggak terkenang terus dengan masa-masa lalu tahun 2022, tahun 2001. 2000 kelamaan. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kembali ayahanda, ibunda, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sebelumnya kami mengingatkan kepada seluruh jamaah Islam Itu Indah, wabil khusus untuk diri kami pribadi dan seluruh jamaah, dalam Islam sebenarnya tidak mengenal daripada perubahan tahunan. Tapi dalam Islam mengenal ketika engkau melakukan kesalahan, segera engkau memperbaikinya. Jadi perubahan segera, gak usah nunggu tahun depan saya akan berbakti kepada ibuku. Gak usah nunggu tahun depan. Pokoknya kalau kita merasa kurang berbakti kepada orang tua, lakukan segera. Rasanya amal saya kurang di tahun 2022, 2023 amal saya harus banyak. Bukan tahunan, tapi kalau sudah merasa amal kita kurang, langsung memperbanyak amal soleh kita. Jadi perubahan tersebut dilakukan setiap waktu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, bukan demi tahun, tapi demi waktu. Waktu itu berlalu terus. Maka setiap saat kita memperbaiki diri kita. Maka bukan resolusi tahunan, tapi resolusi setiap saat. Kemarin saya kurang baik, saya berharap hari ini saya lebih baik lagi. Tadi siang saya lupa melaksanakan sholat ini, sholat sunnah ini, maka malamnya saya memperbanyak ibadah sunnah. Siangnya kurang sunnahnya, malamnya diperbanyak sunnah. Malamnya kayaknya agak lalai, siangnya diperbaiki. Pagi harinya agak lalai, sorenya diperbaiki. Siangnya lebih baik daripada pagi harinya. Maka itulah seorang muslim yang sejati yang senantiasa memperbaiki dirinya. Maka jikalau ditanyakan amalannya atau doanya, yang paling penting untuk kita minta sama Allah termasuk di antaranya bagaimana kita meminta agar dijauhkan daripada kesedihan. Jadi kalau orang move on itu harus menghapus dulu kesedihan yang telah ada. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada kegelisahan dan kesedihan. Kenapa? Ada orang yang sedih karena masa lalu, ada orang yang khawatir akan masa depan. Dua jenis kesedihan ini yang kita minta kepada Allah agar kita terhindar darinya. Kesedihan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Ada orang sedih karena masa lalunya, susah untuk move on. Tapi ada juga orang tidak dengan masa lalu yang buruk, tapi dia mengkhawatirkan masa depan yang buruk. Maka dua hal tersebut adalah kesedihan. Maka mohon kepada Allah dua kesedihan ini dihindarkan darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada orang pengen move on tapi malas dia bergeraknya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada kemalasan dan kelemahan. Dia minta kepada Allah, ya Allah saya tahu dulu saya salah, tapi pengen berbuat itu lagi, salah-salah lagi, subhanallah. Maka mohon kepada Allah agar tidak diberikan kemalasan dalam dirinya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan minta kepada Allah agar terhindar daripada kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada dikuasai manusia dan juga terlilit hutang. Maka doa yang pertama adalah doa terhindar daripada kesedihan. Yang kedua, mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang singkat, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ada juga doa yang sangat indah redaksinya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya menjadi mudah. Jadi kita langsung menanamkan dalam diri kita bahwa kita akan melewati tahun ini dengan penuh dengan kemudahan. Mudah move on-nya, mudah cari pekerjaan, mudah jodohnya, mudah rezekinya. Jadi minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau pun sangat bisa untuk merubah kesedihan tersebut menjadi sebuah kemudahan. Engkau sangat bisa merubah suatu kesulitan menjadi kemudahan.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahannya, memohon dihindarkan dari kesedihan, kekhawatiran, minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mintalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ada yang mengajarkan bahwa doa ini adalah dibaca pada saat sujud terakhir. Ada yang mengajarkan doa ini dibaca adalah setelah kita tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Boleh dibaca pada saat tahiyat akhir, boleh juga dibaca setelah sholatnya. Kalau mau lebih aman dibaca setelah sholatnya agar dimintakan istiqomah dalam kebaikan. Jadi sudah terhindar daripada keburukan, minta kemudahan, lalu mintalah istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kemudahan tersebut akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini buat jamaah Islam itu indah, yakin sama hati ya kan. Kalau misalnya ada yang bilang Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Kalau kitanya seuzon terus sama Allah ya gimana? Waduh. Itu adalah pintu kesyirikan. Benar, kita harus husnuzon. Saya pasti bisa tahun ini lebih baik. Yakin Allah akan bantu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah. Kalau tadi Bunda Tuti ngebahas masalah tentang kapan kira-kira bulan baik, hari baik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Udah dapat nih hari baik, tanggal baiknya gitu kan. Tapi udah lama nikah, nggak kunjung-kunjung tuh yang namanya rezeki anak. Masya Allah. Nah, ini kan harapannya tahun baru nih. Capek ditanyain mulu sama keluarga. Belum dapat anak, kapan punya anak? Ada nggak doanya atau amalannya mau izin biar cepat diberikan anak? Kalau seandainya adopsi solusi terakhir boleh nggak? Nah, izin sekalian. Mohon izin Habib Nabil, mohon izin Ustadz Syam. Subhanallah, mohon izin kepada guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika kita menikah itu tujuannya pertama adalah untuk mencari ridho Allah, kembali kepada ridho Allah. Kenapa terus menerus dalam setiap kegiatan kita, setiap amalan ibadah kita yang dicari ridho Allah? Karena ketika kita berdoa, Allah kalau udah sayang kepada kita, kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah, ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, di doa itu insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kitanya tidak yakin, Allah juga kan tidak akan memberikan keyakinan kepada kita. Betul tadi yang dikatakan oleh Habib Nabil dan juga Ustadz Syam. Lalu bagaimana jikalau sudah menikah ini belum kunjung rezeki yang kita nanti-nantikan, yaitu keturunan. Keturunan itu memang tujuan daripada kita menikah. Selain kita menyatukan dua insan yang berbeda, kemudian disatukan dengan akad nikah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Kebahagiaan akan sempurna dengan hadirnya seorang putra atau putri yang soleh dan solihah. Namun terkadang ada yang cepat, ada yang lambat, atau sama sekali Allah belum berikan keturunan. Bagaimana sikap kita kalau kita masih belum dapat keturunan? Berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, bersabar yang total. Ikhlas karena semua ketentuan Allah, terutama keturunan, itu hanya hak Allah yang Allah berikan kepada manusia, yang kalau misalkan Allah belum berkehendak, Allah belum berikan, kita bersabar. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka Allah akan berikan dengan segera. Kalau kita di dalam rumah tangga tujuan utamanya ingin mendapatkan keturunan, tapi Allah belum berikan, bersabar. Apa itu sabar? Tetap kita bersama-sama dengan istri dalam keharmonisan, jangan jadikan perdebatan. Walaupun ini tidak nyaman, walaupun kita berharap tapi belum juga mendapatkan, sabar. Bertahan dalam situasi yang tidak enak. Memang kita melihat orang lain, aduh kok itu cepat dapat keturunannya, ini cepat dapat keturunannya, kita kok belum. Jangan membanding-bandingkan, karena bisa jadi itulah yang terbaik bagi Allah. Mungkin belum tepat waktunya. Allah masih berikan kesempatan berdua untuk hidup lebih nyaman lagi, lebih mempererat lagi cinta dan kasih sayangnya. Dan kalau Allah sudah pastikan waktu yang tepat, doanya diijabah, tahun 2023 Allah berikan keturunan, berarti Allah sudah berikan yang terbaik. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi kah doa yang lain? Ada. Rabbi habli minas solihin
itu doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, termasuk Nabi Ibrahim kan yang mengajarkan doa itu. Di usia berapa Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan? Maka kita jangan berkecil hati, tidak boleh pesimis. Kalau mengadopsi sebagai tujuan akhir, misalkan kita belum dapat juga, bolehkah mengadopsi? Boleh, utamakan putra atau putrinya saudara. Tapi kan juga kita dalam mengadopsi ini harus sama-sama ikhlas. Jangan sampai ketika kita mengadopsi keluarga besar, suami dan istri juga masih dalam perdebatan. Cari anak saudara yang betul-betul misalkan anaknya ada 8. Boleh nggak kalau misalkan hamil lagi itu yang ke-9 untuk saya adopsi? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Asal dalam kesepakatan dan ridho kedua belah pihak ya. Terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Nah, mungkin juga ya buat jamaah nih, jangan sampai saling menyalahkan ya tadi bicara masalah anak. Jangan cuma istrinya aja yang ke dokter, suaminya juga ke dokter periksa. Karena kita zaman sekarang ini canggih, kadang-kadang ada masalah dari suaminya justru. Atau mungkin nggak kecocokan. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Jadi Masya Allah yang namanya masalah manusia ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sampai di kubur pun masih masalah kita. Ditanyain dalam kubur kan masalahnya kan. Nah ini sekarang kita lanjut ya, namanya manusia ini ya pengennya tuh memperbaiki diri. Awal tahun, beda tahun, pengennya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Atau mungkin begitupun dengan ibadah. Nah ada yang bilang menyarankan kalau bisa sering-seringlah ruqyah mandiri. Wah, karena jangan-jangan takutnya nggak bisa konsentrasi itu gara-gara ada gangguan setan atau jin. Nah pertanyaannya, boleh nggak Bib ruqyah mandiri? Terus bagaimana caranya kalau seandainya kita amalkan sendiri di rumah? Fadhol Bib. Baik. Izin Ustaz Syam kembali. Ustazah Tuti izin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, anakku sekalian, sampai ke ruqyah ini tahun baru, Masya Allah. Ruqyah mandiri. Dahsyat. Ya, tapi semangat baiknya itu yang luar biasa. Jadi anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat. Sebelum kita membahas tentang bagaimana ruqyahnya dan sebagainya, saya ingin bahas dulu apa itu ruqyah. Ar-ruqyah dalam bentuk mufrad ya, atau singular ya, dan ar-ruqa dalam bentuk jamak ya, atau plural, maknanya adalah membaca sesuatu dengan keinginan untuk melindungi diri dari sesuatu atau menyembuhkan diri dari sesuatu. Nah di dalam fikih yang namanya ruqyah ini ada dua. Para ulama menyatakan, para fuqaha, yang pertama yang disebut ar-ruqyah ghair syar'iyyah ya. Jadi ruqyah yang tidak syar'i atau yang diharamkan oleh syariat ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita ketika kita ingin melindungi diri, menyembuhkan penyakit, ingin kaya, ingin hebat, lalu kita minta kepada Mbah Rekso. Tolong Mbah Rekso sembuhkan saya atau apa ya. Kalau bahasanya Ustazah Tuti itu anu ngageguh. Kalau bahasa Makassar apa itu Ustaz Syam? Kalau minta kepada jin itu apa? Kalau orang apa namanya Sumatera katanya datuk saya minta datuk selamatkan saya gitu dan sebagainya. Nah itu yang seperti itu, memanggil makhluk halus dan sebagainya untuk meningkatkan kita, menyembuhkan kita, itu dilarang. Di dalam hadis dikatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Jadi innar ruqa, sesungguhnya yang namanya mantra-mantra, jampi-jampi gitu ya. Wat tamaim, jimat-jimat gitu ya. Kemudian wat tiwalah itu jadi apa namanya, mengundi nasib, apa namanya, semacam burung gitu, lalu kemudian kalau burung itu ke sana berarti apa namanya untung ya, bagus terusin, kalau burungnya ke sini jangan diterusin ya, begitu ya. Nah jadi itu syirkun ya, kata baginda Rasul SAW, itu adalah syirik kepada Allah. Maka jangan kita melakukan ruqyah atau juga jampi-jampi dan sebagainya dari cara yang seperti itu. Nah di dalam fikih ada yang kedua yang disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah ya, atau ruqyah yang dibenarkan, dihalalkan, bahkan disunahkan ya. Di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, i'radu alayya ruqakum ya, coba tunjukkan sini sama saya ya, bacaan-bacaan yang kamu baca, jampi-jampi yang kamu baca, mantra-mantra yang kamu baca ya. Kata baginda Rasul SAW, la ba'sa birruqa ya, nggak jadi masalah kalian itu baca mantra atau jampi-jampi, malam yakun fihi syirkun, kalau di dalamnya nggak ada syirik
Hadis ini ditakhrij oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, bagaimana ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang benar? Kalau kita ingin supaya ibadah kita lebih banyak, kalau kita merasa bahwa badan kita kok sakit terus, ke dokter ternyata nggak ada penyakitnya dan sebagainya. Caranya adalah baginda Rasul SAW mengajari kita, kalau kita mau tidur malam, itu kita melakukan ruqyah dulu. Ya, bagaimana caranya? Kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di kedua telapak tangan kita hadapkan, lalu yanfukh. Yanfukh itu meniup dengan berair sedikit, bukan meludah, ya. Gitu ya, 3 kali, lalu kemudian diusapkan di bagian badan kita, bagian depan, sampai yang bisa diusap. Gitu ya. Lalu kemudian beliau miring ke kanan, lalu tidur. Nah, ini menjaga kita dari godaan jin, ya, setan dan sebagainya, yang memang biasanya tuh ghasiqin idza waqab, datangnya itu pada saat malam hari. Nafathati fil uqad, tukang-tukang sihir itu menyihirnya malam hari, ya. Kemudian hasidin idza hasad, bahayanya hasad itu juga malam hari. Maka Rasul ngajari itu, lakukan supaya kita nggak kena sihir, nggak kena guna-guna, nggak kena gangguan jin, ya. Kemudian selain daripada itu apa, Bib? Yang bukan malam hari ada, yaitu dengan membaca ratib atau wirid, ya. Misalnya ratibul haddad, ya, atau misalnya wirid-wirid sunnah yang lain yang kita baca pagi dan petang, itu menjadi wiqoyah. Wiqoyah itu benteng, ya, buat kita sehingga kita nggak terkena gangguan setan. Termasuk menyembuhkan diri sendiri, ya. Jadi dengan cara kita membaca ratib yang rutin, yang khusyuk, ya, tiap pagi dan petang, itu menjadi penghalang kita dan juga untuk menyehatkan kita. Ingat anak-anakku sekalian, kesehatan itu bukan hanya lahir. Ya, lahir dengan makanan bergizi, dengan tidur yang cukup, apalagi Ustaz Syam. Olahraga dengan vitamin, olahraga gitu ya, kata Mas Fadli. Ya, tapi selain itu juga batin juga harus kita sembuhkan. Caranya apa? Dengan ibadah dan juga dengan tadi berwudu. Iya, makannya sehat, olahraga, tapi hatinya dengki aja ke orang. Sama aja jadi penyakit juga. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di tahun sebelumnya saya dihadapi dengan lingkungan pertemanan nih yang toksik. Kalau nggak teman sama mereka, saya malah nggak punya teman. Lalu bagaimana caranya memilih teman sesuai syariat Islam? Nah, ini masalah teman nih. Dia nggak punya pilihan. Aduh, nggak ada teman lain, dia doang temannya nih. Mau nggak mau, tapi toksik gitu. Izin Ustaz Syam, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun kita berusaha merubah diri, kalau kita tidak merubah lingkungan kita, maka pengaruh itu akan sangat berefek kepada seseorang. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh bagi seseorang, sehingga dalam Al-Quran disebutkan semua persahabatan akan saling menyalahkan di akhirat kecuali persahabatan yang dibangun dengan ketakwaan. Jadi semua persahabatan di dunia, semua pertemanan di dunia, di akhirat akan saling mengkhianati kecuali persahabatan yang dibangun dengan ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqun. Orang-orang nanti yang bersahabat di dunia ini akan menjadi musuh di akhirat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang lingkungan toksik itu sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Dia berusaha ke majelis, dia berusaha ke masjid, temannya bilang, "Wih, rajin banget lu, sok suci, sok surga banget, subhanallah." Nggak jadilah dia ke masjid, nggak jadilah dia ke majelis. Kenapa? Lingkungannya. Dia udah berusaha menjadi orang yang baik. Ayolah, dikit doang, cobain aja dulu, subhanallah. Maka lingkungan akan sangat mempengaruhi seseorang. Sekali lagi digaris bawahi, semua persahabatan di dunia yang tidak dibangun atas dasar ketakwaan, maka pasti akan saling bermusuhan di akhirat. Mereka akan saling menyalahkan. Gara-gara kau dulu saya tidak sholat, gara-gara kau dulu saya mabuk akhirnya malam tahun baru, gara-gara kau dulu kita berjudi, saya tidak mau berjudi tapi kau yang ngajarin saya, akhirnya ketagihan. Subhanallah. Maka pastikan untuk menghindari lingkungan toksik, lebih baik tidak punya teman di dunia ini daripada punya banyak teman tapi menjadi musuh di akhirat. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya memilih teman? Nabi SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalilih.
seseorang itu dinilai atau dipandang daripada agama saudaranya, agama sahabatnya, maka carilah teman yang memang tergambar atau terpancar darinya agamanya. Subhanallah. Agama itu bukan berarti dia harus hafal Quran, harus hafal hadis, tidak. Bagaimana dia berakhlak? Apa akhlak? Akhlak itu adalah dia membuat Allah senang dan membuat manusia senang. Membuat Khalik senang dan membuat makhluk senang, itu orang yang berakhlak namanya. Jadi dia menjaga hubungannya kepada Allah, menjaga juga hubungannya sesama manusia. Karena ada orang menjaga hubungannya kepada Allah, tapi tidak menjaga hubungannya sesama manusia. Sholat 5 waktu, rajin, subhanallah, puasa Ramadan, bahkan puasa sunnah, tapi menyakiti perasaan tetangganya, menyakiti perasaan saudaranya, berkhianat kepada saudaranya, subhanallah. Berarti belum berakhlak namanya. Ada juga orang sopan santun di hadapan manusia, tapi tidak mau sholat. Berarti belum berakhlak juga namanya. Subhanallah. Maka cari teman karena agamanya. Lihat karena agamanya, karena engkau pun akan dinilai karena agama temanmu. Dan usahakan cari teman yang bisa memberi syafaat baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena ternyata ada yang bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah itu hendak mengizinkan atau berhak mengizinkan siapa saja untuk memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kira-kira kan, kalau kita datang ke majelisnya Habib Nabil, majelis Rasulullah KMR, kira-kira di sana banyak yang ngajarin kita, ngajakin kita, kira-kira di sana banyak yang bisa memberi syafaat di sana. Kalau kita datang ke sana, insya Allah saling tarik menarik dalam kebaikan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya tahun baru perlu cari teman baru atau enggak jadinya? Cari dong. Cari dong. Iya. Ya kan? Dan ingat, Teman baru yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah. oh iya, dan ingat pertemanan itu semakin kita berumur semakin berkurang. Wah, Ingat. terasa itu. Terasa kan? Terasa. Nggak ada Ustadz Maulana ya? Bunda tuh. Nah, ada pertanyaan bagus nih ya. Ini dari Instagram @ibuidamaida22. Wah. Assalamualaikum Mas Fadli dan Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bisa bantu saya biar bisa dapat pasangan baru di tahun ini, ya, di tahun baru ini. Saya udah DM Ustadz Maulana, tapi belum dibales Mas. Wah, aduh. Dia udah DM Ustadz Maulana nih, Bib. Gimana, Bib? Belum dibales. Dari sisi laki-laki dulu nih. Iya, baik. Gimana, Bib? Iya, jadi buat ibu yang bertanya, Masya Allah. Saya pertama salut semangatnya Salut, ya? itu, Mas Fadli. Semangatnya. Tapi selain semangat, itu yang namanya pernikahan itu harus antaradim minhuma. Dua-duanya harus merasa cocok. Mungkin salah satunya nggak cocok, Mas Fadli. Coba gimana Bunda Tuti, gaskan? Kalau kita mencari jodoh memang boleh-boleh saja berdoa kepada Allah, tetapi kita juga harus mengukur diri kita, Mengukur diri. usia berapa kita ya. Kalau misalkan yang masih perjaka dengan yang masih gadis gitu ya, kan lebih mudah kita untuk berinteraksi. Ustadz Maulana kan duda. Ya nggak apa-apa ya urusan beliau Urusan ya. beliau. Kalau gadis Iya, nanya hak ibu ini beliau, gadis, kita nggak tahu juga. Jadi Bunda Ida ya kalau bisa kita berusaha, memang sudah bagus ya mencari pasangan, kita berusaha. Tapi kita kepada Allah juga berdoa, jangan lupa Berdoa. ya. Jangan cuma menepuk sebelah tangan gitu Iya, ya. bertepuk Gimana kalau sebelah Ustadz Syam? tangan. Gaskan? Pada serius-serius banget jawabnya. Gaskan ya? Ustadz Maulana lagi umroh mungkin pas. Iya, amin. Saya sih gas terus, Bu. Gaspol. DM tiap hari. Iya. Jangan lupa jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Aduh.